Refleksi kita hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1-4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hidup tanpa tantangan seperti sayur tanpa garam, rasanya hambar. Demikian pula dengan kehidupan kita, kehidupan gereja kita, persekutuan kita. Tanpa tantangan dan kesulitan, mungkin persekutuan kita akan menjadi persekutuan yang hambar atau kurang ada gregetnya. Justru dengan tantangan itulah kehidupan kita, kehidupan bersama yang kita jalani akan menjadi berasa dan berwarna. Dan tentu saja akan selalu ada tantangan demi tantangan yang hadir mengiringi perjalanan kehidupan kita bersama-sama. Dan kita membutuhkan prinsip-prinsip untuk menghadapi tantangan dan kesulitan itu secara bersama-sama sebagai sebuah persekutuan. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat baik kepada jemaat di Filipi dan tentu saja masih sangat relevan dalam kehidupan kita di masa kini. Ia mengatakan, ia memberikan nasihat agar kita sehati, sepikir, satu tujuan dalam satu kasih. Itu berarti kita mesti bersatu. Kita perlu mengayunkan langkah kaki kita seirama dan menuju pada tujuan yang sama, pada tujuan yang Allah tetapkan bagi kehidupan kita. Kita bersama-sama bergandengan tangan dalam menanggung beban dan menghadapi tantangan atau kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak boleh di dalam sebuah persekutuan kita berjalan sendiri-sendiri atau bahkan berlawanan arah atau mementingkan kepentingan kita sendiri. Tapi di dalam sebuah persekutuan semestinya kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada tujuan bersama-sama. Nah, kita juga perlu mengingat bahwa daya, upaya, hati, dan pikiran kita harus dibangun pada dasar yang tepat. Dan dasar yang tepat itu adalah kasih. Bukan mencari kebanggaan diri sendiri atau pujian diri sendiri, tetapi kita mencari nilai bersama untuk menghadapi sebuah tantangan. Dengan kasih, maka perbedaan tidak akan menjadi jurang yang dalam dan cukup membuat kita terpisah. Karena hal itu menjadi biasa. Kita tetap diikat oleh cinta kasih yang sama untuk tetap berada dan berjalan bersama-sama di dalam sebuah persekutuan. Kalau kita sudah mendasari kehidupan persekutuan kita pada dasar yang tepat ini, pada kasih, maka apapun tantangan dan kesulitannya, kita sama-sama yakin kita mampu menghadapi dan melewatinya. Tantangan akan membuat kita menghayati kebersamaan kita sebagai sebuah persekutuan yang didasari oleh cinta kasih. Bahwa sebuah beban tak akan mudah apabila dijalani sendiri-sendiri. Namun menjadi lebih ringan kalau kita pikul beban itu atau tantangan itu secara bersama-sama. Tantangan juga akan membuat kita lebih berpikir mengenai hal-hal esensial yang harus kita bangun, yang harus kita kejar, yang harus kita tuju secara bersama-sama, bukan lagi secara individu. Sehingga kita tidak menganggap perbedaan sebagai penghalang atau jurang yang dalam, karena kita lebih mengarahkan hati dan pikiran kita, tenaga kita pada tujuan dan kehidupan bersama-sama. Nah, COVID-19 ini merupakan tantangan bagi kita bersama-sama. Oleh karenanya kita perlu bersama-sama pula untuk menghadapinya.
Jangan pernah memikul beban ini atau tantangan ini atau menghadapi kesulitan ini sendiri-sendiri, karena akan terasa sangat berat. Kita perlu berjalan seirama dan bergandengan tangan, sehingga yang kuat menopang yang lemah dan yang lemah tidak sampai terjatuh. Sehingga badai ini bisa terasa lebih ringan karena kita hadapi bersama-sama di dalam sebuah persekutuan yang dipenuhi oleh cinta kasih. Kiranya renungan hari ini menguatkan kita semua. Silakan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di hari ini. Firman-Mu menyapa kami, mengingatkan kami agar kami bersatu sebagai sebuah persekutuan, mengayunkan langkah bersama-sama, berjalan bersama-sama, bergandengan tangan, sehingga kami boleh menjadi persekutuan yang kuat dan mampu menghadapi setiap persoalan atau tantangan yang terjadi. Dan kami juga perlu menyadari bahwa semua yang kami lakukan harus didasari pada dasar yang tepat, yaitu cinta kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita di hari ini.